Hai Smalla People, saya Saula Hanifatunisa Zahra dari Smalla TV yang akan jadi host pada talk show kali ini. Nah, Smalla People, sebentar lagi sekolah kita akan mengadakan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Suara Demokrasi. Dan implementasi dari tema ini merupakan kegiatan pemilihan umum untuk calon ketua OSIS masa bakti 2025. Maka dari itu, bintang tamu kali ini adalah kandidat calon ketua OSIS nomor urut 1, yakni Derina Febrian. Halo Smalla Pelas. Halo Teh Derina, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Teh, baik banget. Oke, alhamdulillah. Teh Derina, minggu lalu kan udah dilaksanakan kegiatan LKS. Iya, Teh. Sekarang kesibukannya apa? Untuk sekarang saya lebih fokus ke pemilu Teh. Jadi mempersiapkan untuk orasi, uji publik, visi misi dan pemaparannya juga untuk kampanye Teh. Oke, berarti mempersiapkan pemilu ya. Iya Teh, betul. Nah, Teh Derin kita kilas balik lagi nih ya. Apa dorongan Teh Derin kenapa mau ikut OSIS? Baik, untuk dorongan saya menjadi OSIS, yang pertama itu karena saya sudah tahu isi atau seluk-beluk dari OSIS dari dalam maupun dari luarnya. Karena menurut saya jika kita mau melaksanakan sesuatu itu kita harus tahu dulu apa yang akan kita laksanakan gitu. Dan yang kedua itu saya ingin merubah dan juga membuat inovasi baru di OSIS yang dirasa kurang. Yang ketiga itu saya ingin memaksimalkan potensi saya yang ada di dalam diri saya dengan membuat atau menjalankan. Yang pertama itu adalah melatih tanggung jawab, melatih untuk mengontrol diri, melatih kepemimpinan, dan bagaimana cara kita untuk bisa memperbanyak dan memperluas relasi kita di SMAN 1 Sukaresmi ini gitu. Oke, Teh Derin, menurut Teh Derin sejauh ini kontribusi apa aja yang udah dilakukan ke OSIS gitu? Dan bisa sampai ada titik di mana Teh Derin jadi calon ketua OSIS? Untuk kontribusi, saya juga menjabat di OSIS Sekbid 3, yang mana Sekbid 3 ini merupakan pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara. Nah, di Sekbid 3 saya menjadi sekretaris. Otomatis di setiap ada event atau kegiatan saya juga ditunjuk untuk menjadi sekretaris. Contohnya di Sekretaris Semarak Merdeka Semanla atau SMS, di Sekretaris Aksara atau Ajang Kreasi Siswa Internal Semanla. Di Krayon juga saya menjadi sekretaris atau wakil sekretaris. Oh begitu. Ya. Oke Teh Derin, sekarang kan berarti udah jadi kandidat calon ketua OSIS nih ya. Ya, Teh. Ada gak persiapan visi dan misi gitu? Tentunya buat saya sendiri ada Teh. Oke. Untuk visi dari saya itu dari nama saya sendiri, yaitu Oke. Derina. Derina saya jadikan sebagai visi saya yang memiliki akronim. Untuk D-nya itu dinamis, E-nya itu eksploratif, R-nya religius, I-nya inovatif, N-nya nuraga, dan A-nya itu adalah amanah. Oke, untuk visinya gimana? Boleh dipaparin? Baik, izin memaparkan. Untuk misinya itu yang pertama mewujudkan lingkungan yang mengintegrasikan nilai-nilai religius dan toleransi. Yang kedua itu adalah mengelola OSIS dengan dinamika yang strategis, dengan dinamika yang bersinergis, juga dengan eksplorasi. Yang ketiga adalah mengoptimalkan, mempertahankan, dan menjaga 3K. Yang pertama ada kohesi, koherensi, dan kolektif. Dan yang terakhir itu adalah memupuk keberlanjutan kolaborasi yang berguna atau yang mana nantinya akan mengembangkan program kerja kita untuk semakin berinovasi. Oke, itu buat visi misinya ya? Iya. Dan sekarang udah nyiapin program kerja terobosan belum? Kalau ada boleh? Tentunya untuk program kerja itu pastinya sudah saya sediakan atau sudah saya buat. Dan saya izin memaparkan juga. Boleh. Untuk program kerja terobosan saya adalah seminar dan pelatihan teknis public speaking. Gitu. Teh Derin sebelum ditutup boleh ke pemirsa buat minta dukungannya, dan karena sebentar lagi kan akan dilakukan pemilu ya Teh. Ya, oke. Halo Smalla Pelas, perkenalkan nama saya Derina Febrian, saya nomor urut 1. Jangan lupa untuk dipilih dan dicoblos nanti di hari-hari kedepannya setelah saya kampanye. Dan saya akan mengucapkan terima kasih banyak kepada Akang Teteh SMAN 1 Sukaresmi yang sudah mengamanahkannya kepada saya untuk menjadi calon kandidat ketua umum OSIS. Oke Teh Derin, makasih, semoga berhasil ya. Terima kasih juga Teh. Iya.
Hai Semanla People, perkenalkan nama saya Safana Fauzia Hasna atau biasa disebut Safana dari Semanla TV yang akan menjadi host pada talk show kali ini. Nah, Semanla People, di tanggal 18 November nanti, sekolah kita akan mengadakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasa kita sebut P5 yang bertemakan Suara Demokrasi. Nah, implementasi dari tema Suara Demokrasi ini merupakan pemilihan umum calon ketua OSIS masa bakti 2025 nih. Dan pada talk show kali ini bakal spesial banget karena bintang tamunya merupakan salah satu calon kandidat dari calon ketua OSIS dengan nomor urut 2 yaitu Muhammad Haidar Rashad Mubarok. Ya teh. Halo semua Velas, perkenalkan nama saya Muhammad Haidar Rashad Barok. Betul apa dikatakan oleh Teh Safana tadi ya. Saya merupakan salah satu calon kandidat dari ketiga kandidat. Saya mendapatkan nomor urut 2 nih semua Velas. Sebelumnya saya Muhammad Haidar Rashad Barok, biasa dipanggil Haidar, Rashad, Aca, ataupun sebagai macam yang lainnya. Nah, saya berasal dari kelas 11.5 semua Velas. Cukup teh? Oke, Kak Aca ya seperti Ya, nama Kak Aca. panggilannya tadi. Betul. Gimana nih kabarnya hari ini? Sangat baik teh, sangat baik. Alhamdulillah. nih, kalau baik. Nah, Kak Aca kan udah melaksanakan kegiatan LDKS ya pada minggu Ya. kemarin. Nah, untuk sekarang kira-kira kesibukannya apa sih Kang Aca? Ya, mungkin untuk kesibukan minggu-minggu kemarin padat sekali ya. LDKS mungkin yang akan dimajukan dekat dengan krayon dan lainnya, dan kesibukan-kesibukan pun itu muncul secara berturut-turut kepada saya. Tetapi untuk minggu-minggu sekarang sih saya cukup free dan juga banyaklah waktu-waktu luang untuk saya mengerjakan tugas-tugas sekolah dan lain-lainnya itu teh. Jadi saya mendapatkan kesibukan-kesibukan tersebut dan memanfaatkannya teh. Dan juga untuk kesibukan-kesibukan sekarang pastinya saya menyiapkan untuk P5 nanti untuk di hari Rabu khususnya. Nanti di hari Rabu itu ada kampanye OSIS yang dimana para 3 kandidat 01 sampai 03 tersebut memberikan orasi-orasi atau memberikan pidato-pidato kepada seluruh siswi SMA Negeri 1 Sukaresmi Kang Teh, seperti itu. Oh, kayak gitu ya Kang Aca. Iya. Nah, kalau misalnya nih setelah tadi Kang Aca menyebutkan kesibukan-kesibukan apa, Ya. kenapa sih masih mau menjadi anggota aktif di organisasi terutama di OSIS? Baik, kenapa saya aktif atau masih pengen aktif gitu di organisasi OSIS ini? Nah, sebelumnya kita kembali lagi ke SMP ya. SMP saya memang salah satu anggota yang disebut paling aktif di SMP. Saya pernah menyalonkan sebagai ketua kandidat OSIS, tetapi sayangnya di sana saya tidak terpilih teh. Saya dan terjunlah ke jabatan yang lain, yakni bendahara umum OSIS. Kenapa saya tertarik kepada OSIS gitu teh? Karena OSIS ini merupakan salah satu organisasi resmi yang ada di sekolah gitu, intrasekolah resmi gitu di sekolah. Gak ada tuh organisasi-organisasi lainnya yang resmi. Nah, dan juga OSIS ini banyak manfaatnya bagi saya nih, Kang Teh. Terutama dalam meningkatkan public speaking saya. Yang kedua, dalam meningkatkan sifat-sifat kepemimpinan saya. Dan banyak-banyak hal yang akan didapatkan jika kita masuk OSIS itu, Kang Teh. Seperti itu, Teh. Jadi, Oke, nah kan tadi Kang Aca sudah menyebutkan nih, kontribusi apa sih yang sudah Kang Aca berikan untuk organisasi OSIS ini? ya, kontribusi organisasi OSIS ini, saya sudah memberikan kontribusi yang semaksimal mungkin. Yang pertama, pasti untuk masa bakti tahun kemarin itu, saya menjadi salah satu anggota dari Sekbid 5 yang turut aktif untuk menjalankan proker-proker dari Sekbid 5, khususnya MPLS dan lain-lainnya. Nah, untuk sekarang, kontribusi-kontribusi untuk organisasi OSIS ini yang dekat-dekat lah ya, LDKS. Nah, LDKS saya menjadi PJ umum teh. PJ umum dan mempertanggungjawabkan semua anggota-anggota atau peserta-peserta LDKS tersebut. Itu sebenarnya kontribusi. Wah, sudah untuk berpengalaman banget ya Iya, berarti Teh. Kang Aca ini. Nah, boleh disebutkan gak sih visi misi apa visi misi Kang Aca di pemilu kali ini? Boleh. Nah, untuk visi misi saya yang pastinya pertama itu ada visi ya.
Akang Teteh pasti tahu visi itu apa. Visi itu adalah suatu harapan atau cita-cita seorang pemimpin. Nah, yang dimana cita-cita saya seorang menjadi pemimpin untuk kedepannya, untuk organisasi OSIS ini adalah membangun OSIS yang inovatif, inklusif, dan inspiratif sebagai wadah untuk mengembangkan potensi siswa serta menciptakan lingkungan sekolah yang aktif, harmonis, dan berprestasi itu teh. Nah, mungkin pasti Akang Teteh di sana atau Seman Lavelas bertanya ya, Kang Haidar kok visinya kayak gitu, kalimat gitu. Sedangkan kandidat-kandidat lain, oh enggak, kandidat-kandidat kemarin tuh singkatan akronim-akronim. Ya kan, saya sebelumnya juga saya setelah menyiapkannya untuk visi tersebut menjadi akronim, tetapi saya mengubah menjadi kalimat. Itu kenapa? Karena kemarin itu pas saat LDKS pematerinya itu Bu Leni yang dimana menyampaikan materi tentang visi misi dan program kerja itu memberikan suatu suatu materi yang sek bagi saya gitu. Langsung saya terapkan di sini. Nah, materinya itu tentang visi. Nah, banyak yang orang kira itu visi itu adalah tujuan. Tetapi visi itu adalah harapan yang saya sudah tadi sebutkan, harapan dan cita-cita. Dan harapan dan cita-cita tersebut harus direalisasikan kepada sebuah kalimat gitu teh. Nah, kalimat tersebut yaitu yang tadi saya sebutkan sesuai dengan visi dari SMA 1 Sukaresmi, yaitu menjadikan siswa-siswi SMA Negeri 1 Sukaresmi sebagai siswa-siswi yang berprestasi di bidang akademik dan bidang non-akademik. Nah, kan pastinya visi saya sudah ada tuh tadi. Nah, misi sekarang untuk menjalankan atau cara-cara harapan tersebut biar tercapai untuk kita sebagai organisator. Nah, untuk misi tersendiri saya ada 5 poin misi nih, Kang Teh. Untuk yang pertama, poinnya itu adalah mengembangkan program berbasis nilai spiritualis dan moralitas untuk memperkuat karakter dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Sukaresmi sebagai generasi yang berintegritas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pastinya dalam misi pertama kali ini saya akan meningkatkan karakter dari siswa-siswi maupun para organisator OSIS maupun siswa-siswi di SMA Negeri 1 Sukaresmi dengan mengembangkan program kerja dari Sekbid 1 ya khususnya berarti. Nah, untuk selanjutnya yang kedua itu pastinya ada menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan yang mendukung inklusivitas, keadilan, dan penghormatan terhadap keberagaman demi kemajuan SMA Negeri 1 Sukaresmi. Nah, untuk poin kedua ini, pastinya saya sebagai calon kandidat ketua OSIS akan menekankan kembali kepada anak-anak OSIS ya khususnya mah dan kembalikan lagi kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Sukaresmi bahwasannya memang nilai-nilai Pancasila ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai macam program kerja tersebut teh. Nah, untuk yang ketiga atau poin ketiga tersebut ada mendorong terciptanya ekosistem sosial yang mendukung kolaborasi, rasa aman, serta semangat kekeluargaan di lingkungan SMA Negeri 1 Sukaresmi. Nah, itu mungkin merupakan realisasi dari poin visi saya yaitu harmonis dalam SMA Negeri 1 Sukaresmi. Yang saya inginkan untuk kedepannya untuk organisasi OSIS dan untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Sukaresmi ini adalah meningkatkan keharmonisasiannya atau meningkatkan kekeluargaannya. Mungkin saya bilang ya untuk sekarang gitu masih kurang lah dalam kekeluargaannya, dan saya ini bercita-cita atau mengharapkannya itu untuk menekankan kekeluargaannya dan semua chemistry itu kan mendapatkannya ya. Dan untuk yang selanjutnya ada yang keempat yaitu mengarahkan OSIS untuk menjadi pendorong dalam inovasi digital, kegiatan kreatif, dan gerakan lingkungan yang berkelanjutan. Nah, untuk poin keempat ini pastinya OSIS itu adalah pendorong sebagai siswa. OSIS itu pastinya adalah wadah-wadah inspirasi siswa, dan kami pun sebagai organisasi OSIS pastinya ingin menerima semua inspirasi siswa. Jadi bahwasannya saya sebagai kandidat OSIS atau kandidat calon ketua OSIS, saya memiliki misi atau saya memiliki harapan ke depannya adalah
mengembangkan inspirasi saya akan mengembangkan semua anggota OSIS tersebut agar siswa menjadi salah satu program kerja yang dapat meningkatkan intensitas siswa dan meningkatkan intensitas dari SMA Negeri 1 Sukaresmi ini teh. Nah, yang terakhir, misi yang kelima, yakni membangun komunikasi yang transparan dan efektif antara siswa atau siswi di SMA Negeri 1 Sukaresmi, pengurus OSIS, dan seluruh elemen sekolah untuk mendukung tercapainya prestasi bersama. Jadi, poin kelima ini saya pastinya akan menekankan dari segi komunikasi. Saya akan transparansi untuk ke seluruh siswa. Tidak ada rasa canggung, tidak ada rasa senioritas atau junioritas. Nah, itu yang akan saya tekankan dalam misi yang kelima itu teh. Nah, mungkin itu visi misi saya teh. Oke, kan kita tadi sudah mendengar ya visi misi dari Kang Haidar. Ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa sih program kerja terobosan yang sudah Kang Haidar siapkan apabila nanti Kang Haidar terpilih menjadi ketua OSIS pada masa bakti 2025? Ya teh. Nah, untuk program kerja terobosan yang saya sudah siapkan jauh hari, mungkin yang pertama pastinya karena saya dulunya Sekbid 5, saya pasti masih menaungi dari Sekbid 5 tersebut atau masih memperikat dari Sekbid 5 tersebut, yakni sebuah program kerja terobosan yaitu adalah Festival Pemuda. Ada kegiatan yang dinamakan itu adalah Festival Pemuda. Nah, konsep dari Festival Pemuda ini adalah jika kita realisasikan ya, mungkin itu adalah latihan gabungan. Yang dimana latihan-latihan dari seluruh atau dari jajaran-jajaran sekolah lain, para anggota OSIS. Nah, mengapa saya ingin mengadakan program kerja ini? Karena menurut saya, organisasi OSIS ini mungkin bekerjanya di intrasekolah. Di dalam sekolah saja, tidak menampakkan keluar sekolah. Tetapi saya yang inginkan saya di sini adalah kerjasama dengan sekolah lain teh, kerjasama dengan sekolah-sekolah lain untuk membuat program-program kerja yang mungkin baru gitu, dan mungkin bisa dibilang menarik dan pastinya meningkatkan derajat nama SMA Negeri 1 Sukaresmi seperti itu teh. Oke, udah kita dengar ya program kerja terobosan dari Kang Aca menarik banget. Sebelum videonya berakhir nih, sebelum talk show-nya berakhir, ada yang mau disampaikan gak sih buat Semanla People? Ya, baik Semanla Velas, mungkin yang saya sampaikan tidak cukup banyak. Saya merupakan calon kandidat nomor 2. Saya harap akang teteh sekalian memilih saya dengan segala kekurangan saya atau kelebihan saya. Saya tidak mematok akang teteh untuk memilih saya, tetapi saya di sini ingin memberikan sebuah kalimat atau kata-kata yang saya mungkin saya rasakan di akhir-akhir ini, ya. Kalimatnya tuh seperti ini teh. Sebuah kegagalan bukan berarti gagal. Sebuah kesuksesan bukan berarti sukses. Tetapi belajarlah dari apa arti kegagalan dan itu yang dinamakan kesuksesan yang nyata. Terima kasih, Semanla Velas. Baik, terima kasih Kang Aca. Sampai jumpa di talk show selanjutnya. Dadah. Halo Semanla People, saya Salwa Hanifatunisa Azahra dari Semanla TV yang akan menjadi host pada talk show kali ini. Nah, Semanla People, perlu diketahui sebentar lagi sekolah kita akan melaksanakan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang bertemakan Suara Demokrasi. Dan implementasi dari tema ini adalah kegiatan pemilihan umum calon ketua umum OSIS masa bakti 2025. Maka dari itu, bintang tamu kali ini adalah kandidat calon ketua OSIS nomor urut 3, yakni Nidia. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nidia Nur Syafia dan aku berasal dari kelas 11-3. Oke, halo Teh Nidia, gimana Halo, kabarnya Teh. hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Teh Nidia kan minggu lalu udah laksanakan LDKS nih ya. Betul. Sekarang kesibukan Teh Nidia apa?
Sekarang kesibukan Nidia tentunya sebentar lagi kan pemilu ya Teh. Jadi Nidia fokus untuk mempersiapkan pemilu di minggu depan nanti, mempersiapkan visi misi, mempersiapkan mental juga dan kepercayaan diri Nidia. Gitu, Teh. Oke, sekarang kita kilas balik dikit deh. Oke. Ada gak gitu dorongan atau inspirasi dari Teh Nidia sendiri gitu, yang ngasih alasan kenapa Teh Nidia mau jadi anggota OSIS? Oh, oke. Kenapa nih dia masuk atau memilih bergabung dengan OSIS ini? Karena di jenjang sebelumnya di SMP nih dia juga bergabung dalam OSIS dan alhamdulillah nih dia pun menjabat sebagai ketua OSIS waktu SMP. Jadi karena nih dia sudah memiliki pengalaman dan nih dia ingin mengembangkan dan mengasah minat dan bakatnya dia juga di OSIS Semanla ini seperti mengenai kepemimpinannya gitu. Oke, menurut Teh Nidia sendiri nih, ada gak sejauh mana gitu kontribusi Teh Nidia di OSIS Manla yang bikin Teh Nidia sekarang bisa kepilih jadi calon ketua OSIS? Oke, untuk kontribusi sepertinya lebih spesifik dinilai oleh orang lain. Namun yang Nidia usahakan, misalnya seperti ada program-program OSIS, Nidia ikut andil dan berusaha untuk melakukan kinerja yang baik gitu, memaksimalkan kinerja Nidia. Iya, sekarang kan berarti udah terpilih nih jadi calon ketua OSIS Masa Bakti 2025. Udah mempersiapkan visi misi belum Teh Nidia? Udah dong, Oh, Teh. udah boleh dong. Pasti udah mempersiapkan. Dari visi berarti Iya. ya Teh. Oke, jadi visi Nidia itu Nidia ngambil dari nomor urut Nidia sendiri Teh, yaitu adalah 3. 3 ini memiliki singkatannya atau kepanjangannya. T itu adalah Nidia ambil dari toleransi, I-nya adalah integritas, G-nya adalah goals, dan A-nya adalah aspiratif. Oke, dan untuk misi ya? Ya, untuk misinya. Untuk misi yang pertama tentunya nih dia ingin menjunjung nilai keimanan dan ketakwaan serta toleransi yang tinggi, di mana toleransi ini tuh sangat penting ya Teh. Apalagi kan kita terbukalah kepada sekolah kita sendiri, bahwa sekolah kita itu adalah sekolah ramah anak yang sangat menolak perundungan dan kekerasan. Nah, jadi dengan toleransi ini tuh nih dia pengen menjadi benih gitu, menanam benih di dalam hati siswa-siswinya juga untuk selalu menghormati dan menghargai sesama tanpa membedakan gitu. Jadi itu pun bisa menjadi salah satu untuk menolak atau menghindari hal-hal yang seperti perundungan dan kekerasan. Yang kedua itu adalah melaksanakan program kerja dengan atas asas kekeluargaan dan kebersamaan yang harmonis. Yang ketiga itu ada meningkatkan solidaritas nih Teh antar anggota ataupun dari individu maupun kelompok yang ada di OSIS ini. Dan untuk mencapai tujuan bersama itu kan tentunya kita harus meningkatkan solidaritas gitu, harus memiliki solidaritas yang tinggi. Selanjutnya itu menjadikan OSIS ini sebagai wadah dan jembatan yang utuh bagi siswa-siswi yang ingin menyampaikan atau menyalurkan aspirasinya terhadap sekolah kita tercinta ini Teh. Lalu yang terakhir adalah saya ingin mendorong bahwa para anggota OSIS maupun MPK untuk berpikir secara kritis gitu Teh. Oke, nah tadi kan udah memaparkan visi dan misinya gitu. Sekarang ada gak program kerja terobosan yang dibuat oleh Teh Nidia? Oke, sebenarnya nggak terlalu wah banget untuk program kerja terobosannya, tapi ini dia punya satu yang pengen dia terlaksanain, yaitu PAMAN. PAMAN ini adalah Pasar Semanla, yang dimana ini dia tuh pengen proker ini tuh dimasukinnya waktu pola. Jadi waktu pekan olahraga Semanla atau class meet ya, class meetingnya Semanla itu nggak full dari hari pertama sampai terakhir tuh kegiatan yang olahraga atau apa gitu. Ini dia tuh pengen di hari terakhirnya tuh ada pasar Semanla, ada bazar gitu Teh, ada bazar dan itu tuh per kelas. Nah, teknisnya itu adalah kelas 10 dan kelas 11. Jadi kelas 12-nya menikmati gitu jajan-jajan. Oh, ya, menarik banget ya. Dan itu pun bisa meningkatkan jiwa kewirausahaan Betul. siswa-siswi gitu Teh. Oke, sebelum videonya ditutup nih, boleh dong kasih pesan ke pemirsa gitu buat minta dukungannya sebagai calon ketua. Oke. Baik untuk para siswa-siswa SMA Negeri 1 Sukaresmi, siapapun yang kalian pilih itu pastinya akan menjadi pemimpin yang baik, yang terbaik, yang pemimpin yang ideal, insya Allah. Dan kepada para anggota OSIS nantinya kita akan bekerja sama bareng-bareng dan semoga kita bisa meningkatkan kekompakan kita, kinerja kita, dan solidaritas kita sehingga kita dapat
menuju atau mencapai tujuan bersama. Amin. Amin. Terima kasih Teh Nidia. Alhamdulillah, terima kasih Tata juga. Sekian untuk wawancara kali ini. Sampai bertemu di talk show berikutnya. Bye bye.